Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Zikri. Saya adalah mahasiswa Magister Hukum pada Universitas Internasional Batam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya pada mata kuliah Hukum dan Kebijakan Publik. Ini merupakan bagian dari UAS, ujian akhir semester. Bapak Ibu sekalian, adapun judul makalah yang akan saya presentasikan adalah Program Ketahanan Pangan Polres Karimun dalam rangka penanganan COVID-19 di era adaptasi kebiasaan baru. Latar belakang pandemi COVID-19 sampai saat ini masih terus menyebar dan menginfeksi manusia di seluruh belahan dunia. Dalam mengantisipasi penyebarannya, pemerintah Indonesia telah melakukan usaha dan himbauan antisipasi penyebaran virus COVID-19 tersebut. Ketidakjelasan waktu kapan pandemi akan berakhir berpotensi mengganggu ketersediaan stabilitas dan akses pangan. Hal yang paling dikhawatirkan jika kondisi ini terus berlangsung adalah terjadinya krisis pangan. Oleh karena itu, menjaga ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19 saat ini adalah menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Indonesia. Kementerian bergerak cepat merespon instruksi dari Bapak Presiden tentang penanganan ketersediaan pangan tersebut. Kementerian Pertanian misalnya mempunyai agenda yang bersifat jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kemudian Bapak Ibu sekalian, perumusan masalah. Pertama, bagaimana ketersediaan pangan di Kabupaten Karimun dalam menghadapi pandemi COVID-19 di masa new normal. Kemudian perumusan masalah yang kedua adalah bagaimana upaya pemangku kepentingan di Karimun dalam mengantisipasi krisis pangan guna mensejahterakan masyarakat di wilayahnya. Bapak Ibu sekalian, pada pasal 5 Perpres RI nomor 83 tahun 2017 tentang kebijakan strategis pangan dan gizi menjelaskan bahwa kebijakan ketersediaan pangan tersebut meliputi 4 hal. Yang pertama, peningkatan produksi pangan dalam negeri. Kedua, penguatan cadangan pangan nasional. Ketiga, penguatan perdagangan pangan. Dan yang keempat yaitu penyediaan pangan berbasis pada potensi sumber daya lokal. Bapak Ibu sekalian, kemudian kita juga membahas tentang ketersediaan pangan di Kabupaten Karimun dalam menghadapi pandemi COVID-19 di masa new normal. Kabupaten Karimun adalah salah satu kabupaten yang terdampak COVID-19 di Kepulauan Riau, berlokasi di antara dua perbatasan negara tetangga, menjadikan Karimun sebagai daerah tujuan wisata mancanegara kedua negara tersebut. Namun, semenjak pemberlakuan lockdown oleh kedua negara tersebut, membuat industri pariwisata di Kabupaten Karimun menurun drastis. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Karimun. Industri perhotelan salah satu yang merasakan dampak terbesar terhadap kebijakan lockdown tersebut. Kebijakan merumahkan para karyawan oleh para pengusaha berdampak terhadap terancamnya kehidupan sebagian masyarakat Kabupaten Karimun yang bergantung pada gaji dari penghasilan
di mana tempat mereka bekerja. Hal ini yang menjadikan perhatian khusus pemerintahan daerah dan para pemangku kepentingan di Kabupaten Karimun untuk mengatasi dan menghadapi persoalan lain yang terjadi akibat dari wabah COVID-19 yang tak berkesudahan. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, keterbatasan pangan atau krisis pangan adalah ancaman terberat yang akan dihadapi apabila tidak ada antisipasi dini yang baik dan terprogram yang harus dilaksanakan oleh semua masyarakat dan para pemangku kepentingan di Kabupaten Karimun. Berdasarkan data dari Dinas Perindak, Koperasi, UMKM, dan SDM Kabupaten Karimun menyampaikan ketersediaan sembako saat ini dan menjelang menghadapi Hari Raya Idul Adha dipastikan tidak ada kendala. Begitu juga dengan stok bahan baku minyak atau BBM. Kondisi ini cukup menggembirakan bagi masyarakat Kabupaten Karimun, tanpa ada rasa khawatir yang menghantui mereka dikala kebutuhan pangan meningkat di saat menghadapi Lebaran Idul Adha tahun 2021 Masehi. Bapak Ibu sekalian, kemudian upaya pemangku kepentingan di Kabupaten Karimun dalam mengantisipasi krisis pangan pada wilayahnya guna mensejahterakan masyarakat di wilayahnya. Bapak Ibu sekalian, sekalipun stok pangan di Kabupaten Karimun secara umum tidak mengalami permasalahan, namun tetap diperlukan langkah dan terobosan dalam mengantisipasi terjadinya krisis pangan tersebut. Hal ini ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan di Kabupaten Karimun, bersinergi dalam berbagai kepentingan untuk dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Karimun melalui program masing-masing yang merupakan penjabaran dari program kementerian yang berada di atasnya. Bapak Ibu sekalian, Polres Karimun dengan kegiatan Desa Tangguhnya melaksanakan kegiatan budidaya ikan lele di beberapa desa yang ada di Kabupaten Karimun. Budidaya ikan lele dijadikan salah satu program ketahanan pangan karena budidaya lele dianggap sebagai usaha yang bisa dijangkau oleh masyarakat di semua kelas kalangan ekonomi. Lokasi yang digunakan oleh Polres Karimun dalam melakukan budidaya ikan lele salah satunya adalah di Keramba Lele bekas galian timah, yaitu di Jalan Poros depan Rumah Sakit RSUD Muhammad Sani, Kabupaten Karimun, dengan luas kolam sekitar 120.000 meter. Pada lokasi tersebut, Bapak Kapolres Karimun pada waktu itu AKBP Dr. Muhammad Adenan AS SIKMH menjelaskan bahwa pada hasil budidaya lele tahap pertama dapat menghasilkan sebanyak 6.000 ekor ikan lele yang kemudian dibagikan kepada masyarakat yang tidak mampu sekitar sebanyak 600 orang. Bapak Ibu sekalian, selain kegiatan budidaya lele di lokasi tersebut, juga ada kegiatan penanaman sayur aquaponik yang berlokasi di Mapolsek Tebing, Polres Karimun. Pada kegiatan aquaponik tersebut menghasilkan panen sayur kangkung sejumlah 700 batang atau 700 ikat dengan menggunakan drum bekas sebanyak 35 unit drum.
kemudian dapat dibagikan kepada masyarakat yang tidak mampu sebanyak 100 orang. Bapak Ibu sekalian, program aquaponik yang berada di Mapolsek Tebing tersebut tidak hanya menghasilkan sayur kangkung, juga terdapat panen sayur sawi dengan jumlah panen sejumlah 1.000 batang, juga dengan menggunakan drum bekas sebanyak 50 drum, yang kemudian hasil panen tersebut dibagikan kepada masyarakat yang tidak mampu sebanyak 150 orang. Selain di dua lokasi tersebut, Polres Karimun juga bersama Bapak Bupati Karimun melaksanakan kegiatan panen raya program ketahanan pangan Polres Karimun berupa panen sayuran hidroponik dan panen ikan lele di Kampung Tangguh Seligi berlokasi di RT 0402 Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun. Dalam kegiatan panen raya tersebut, sayur sawi dan selada yang ditanam di kebun sayuran hidroponik Kampung Tangguh Seligi, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, dengan jumlah 400 batang dibagikan kepada masyarakat kurang mampu sebanyak 100 orang. Sedangkan panen ikan lele dengan jumlah 2.000 ekor juga dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu sebanyak 200 orang. Panen raya program ketahanan pangan Polres Karimun tersebut merupakan sebagai tindak lanjut instruksi Bapak Kapolri untuk penguatan ketahanan pangan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 dengan menjunjung tinggi gotong royong dan kepedulian dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, program ini juga memberikan edukasi dan motivasi kepada masyarakat untuk peduli terhadap ketahanan pangan mandiri dalam era adaptasi kebiasaan baru. Bapak Ibu sekalian, dapat saya simpulkan adalah: pertama, ketersediaan pangan di Kabupaten Karimun saat ini dan menjelang menghadapi Hari Raya Idul Adha dipastikan tidak ada kendala. Begitu juga dengan stok bahan baku minyak atau BBM. Kondisi ini tentu cukup menggembirakan bagi masyarakat Kabupaten Karimun. Kemudian yang kedua adalah program aquaponik yang berada di Mapolsek Tebing, kegiatan panen raya sayur dan budidaya lele yang dilaksanakan di beberapa lokasi Kabupaten Karimun merupakan program ketahanan pangan Polres Karimun sebagai wujud konkret menjaga ketersediaan pangan di tengah pandemi COVID-19 di wilayah Kabupaten Karimun, serta bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk peduli terhadap ketahanan pangan mandiri dalam mengantisipasi krisis pangan di masa mendatang. Bapak Ibu sekalian, itulah hasil presentasi mata kuliah saya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.